Saudara, hari ini dalam ibadah yang kedua, kita akan masuk dalam judul inisiatif dalam bertanggung jawab. Tadi pagi judul khotbahnya adalah hidup sembarangan, emang boleh? Ya tentunya kita tahu bahwa itu tidak boleh. Nah, hari ini yang siang ini kita akan sama-sama untuk kita melihat firman Tuhan terlebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal 43, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kami enggak boleh melihat mukaku. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Amin. Jadi saudara, latar belakangnya adalah begini, pada saat waktu itu di Israel bahkan di seluruh muka bumi terjadi kelaparan. Dan pada saat waktu itu termasuk juga keluarga-keluarga daripada Yakub yang disebut juga sebagai Israel. Dia juga mengalami masalah juga oleh kelaparan itu. Dan yang terjadi yang perburuk keadaan adalah bukan hanya kelaparan terjadi di mana-mana, tetapi makanan itu juga sudah habis di rumah mereka. Tentunya hal yang sangat membahayakan karena kalau makanan habis kan berarti ujungnya kematian. Dan yang lebih parahnya lagi yang membuat masalah ini menjadi sangat pelik dan menghadapi jalan buntu adalah karena di sini dikatakan bahwa ketika mereka mau pergi beli makanan ke Mesir, bisa sih beli makanan, tetapi penguasa di Mesir itu berkata, kamu nggak boleh datang ke sini untuk beli makanan kalau kamu nggak bawa Benyamin. Tetapi di satu sisi yang lain berkontradiksinya adalah Yakub sebagai orang tua berkata, kamu nggak boleh bawa Benyamin karena nanti Benyamin akan mati. Dengan kata lain, deadlock terjadi, jalan buntu terjadi masalah. Hal yang relevan dalam kehidupan kita sekarang, terkadang kita bisa saja ngalamin kok masalah dalam kehidupan kita, bukan? Bahkan masalah demi masalah, terkadang mungkin kita sempat pernah mengalami atau saat ini sedang mengalami jalan buntu di hadapan masalah kita. Kayaknya ini nggak ada jalan keluar nih. Gimana? Ini salah, itu salah. Sama seperti mereka, pergi salah, nggak pergi salah. Dan kalau pergi bagaimana? Nggak bisa pergi juga. Karena satu sisi Yakub bilang nggak boleh kamu pergi. Kamu harus pergi. Yakub bilang gitu, kamu harus pergi beli. Tapi kamu nggak boleh pergi bawa Benyamin. Loh bingung, jadi nggak ada jalan keluar. Jadi dalam kehidupan kita terkadang kita juga bisa mengalami yang seperti itu. Oleh karena itu saya yakin percaya bahwa kisah tentang hal ini relevan dengan kehidupan kita sekarang. Setuju nggak sih saudara? Karena hidup kita masih menghadapi masalah. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi ketika masalah sedang menghadapi jalan buntu? Dan ternyata ada seorang bernama Yehuda, dia bangkit dari antara saudaranya untuk berinisiatif mengambil tanggung jawab. Di saat orang-orang yang lain, saudara-saudara yang lain, ketika menghadapi jalan buntu atas masalah, mereka diam saja. Tetapi Yehuda tidak diam saja, dia bangkit untuk mengambil tanggung jawab. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita temukan, ada orang-orang yang ketika menghadapi jalan buntu dalam masalah, mereka diam saja. Bahkan mereka pasrah dan nyerah dengan keadaan berkata, ya udah mati dah gua. Ya udah habis dah. Ya udah paling juga cerai. Ya udah hancur dah. Ya udah paling mati, ya udah mati dah. Pernah dengar hal yang seperti itu? Ada orang-orang berkata ketika menghadapi jalan kebuntuan, tetapi saudara-saudara daripada Yehuda juga begitu, saudara diam aja, gak ngapa-ngapain. Hanya seorang Yehuda lah yang pada saat waktu itu dia bangkit berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Firman Tuhan selanjutnya dikatakan di dalam Kejadian pasal 43 ayat yang ke-8 sampai 9. Yehuda berkata kepada ayahnya Israel, ini perkataan Yehuda. Biarlah Benyamin pergi dengan aku akan menjaga dia. Kamu harus pergi ke Mesir, kami harus pergi ke Mesir mengambil makanan. Jika kami tidak pergi, kita akan mati. Semua termasuk anak-anak kami. Saudara, di kalimat yang pertama kita bisa nangkap sebuah pesan daripada Yehuda kepada Yakub ayahnya. Adalah Yehuda meminta kepercayaan dari Yakub. Betul gak? Adik kami kasih deh Benyamin ke saya buat kami pergi. Di dalam kehidupan kita juga menemukan hal yang sama. Kita nuntut orang lain memberikan kepercayaan kepada kita. Percaya dong. Ketika orang lain gak percaya kita marah. Kok gak percaya sih sama saya? Heran, gitu aja urusannya kok gak percaya sama saya. Saudara, ada orang-orang yang gak mengerti bahwa ketika dia menuntut kepercayaan dari orang lain, dia harus tukarkan itu dengan pembuktian tanggung jawab. Ada orang-orang yang gak bisa dipercaya, kenapa? Karena gak bisa kasih tanggung jawab. Kita minta kepercayaan dari orang, kita harus berikan tanggung jawab sebagai barter pertukaran. Kadang-kadang terjadi dalam keluarga juga begitu. Suami bilang sama istri, lu percaya sama gua dong. Lah bagaimana istri bisa percaya kalau lu gak bertanggung jawab?
Lu bilangnya pulangnya sore, lu ternyata pulangnya pagi. Lu bilangnya pergi ke kantor tapi lu perginya ke hotel. Lu bagaimana bisa dipercaya? Kalau lu minta dipercaya, lu gak bertanggung jawab dengan omongan lu dan tindakan lu. Hal yang seperti ini kita harus ngerti bahwa oke, Tuhan mau kasih kita kepercayaan. Banyak hal, perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga punya awareness, kita punya kesadaran bahwa oke, saya harus bertanggung jawab nih. Nah, saudara kita lihat, Yehuda meminta kepercayaan daripada Yakub. Tetapi nggak hanya berhenti sampai di situ, tetapi Yehuda menyodorkan sebuah pernyataan tanggung jawab. Dia berinisiatif untuk ambil tanggung jawab. Kalimatnya berkata begini, aku memastikan bahwa ia selamat. Aku bertanggung jawab atasnya. Yehuda mengambil tanggung jawab itu. Yang lain diam aja. Tetapi Yehuda bangkit berdiri berkata, oke, ini masalah. Gak ada jalan keluar kan? Kalau kita mati nih. Oke, gini deh, sambil tanggung jawab. Bagaimana? Kasih Benyamin sama saya akan tanggung jawab atas Benyamin. Apapun yang terjadi atas Benyamin, saya yang tanggung. Saya tanggung nyawa buat Benyamin. Gitu kira-kira. Kasih Benyamin. Dia berkata, aku bertanggung jawab di atasnya. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, engkau dapat menuntut aku selamanya. Jadi saudara, ternyata Yehuda itu orang yang berinisiatif dan mengambil tanggung jawab. Dan kita lihat apa yang menjadi responnya Yakub. Kita melihat jalan keluar mulai terbuka. Kejadian pasal 43 ayat 11 sampai 13. Lalu Israel yaitu Yakub, ayah daripada mereka termasuk ayah daripada Yehuda, berkata kepadanya, macam-macam nih bilang. Nanti bawa ya ini buah badam, bawa duit juga ya, double ya. Dipesankan banyak hal. Bawa nanti ini hal-hal yang baik dari kita nih sebagai persembahan macam-macam. Tetapi yang menariknya adalah sebelum Yakub menutup perkataannya itu, ada sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa Yakub memberikan kepercayaan kepada Yehuda. Katakan demikian, bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Jadi pada saat waktu itu, kenapa kok Yakub bisa mempercayakan Benyamin yang udah tadinya sebelumnya mati-matian kekeh pokoknya enggak. Tapi kenapa pada akhirnya kok mau ya? Karena Yakub melihat ada seorang anaknya yang berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Kisah ini bukan hanya berhenti sampai di situ bahwa lalu Yakub mempercayakan anaknya Benyamin kepada Yehuda, tetapi akhir pada cerita ini happy ending. Kita tahu bahwa akhirnya mereka satu keluarga hidup bahagia, hidup terpelihara dipelihara Tuhan di Mesir melalui Yusuf. Happy ending. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita juga sama sebetulnya. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah demi masalah, bahkan masalah yang sepertinya kok jalan buntu ya. Bukan tujuannya Tuhan untuk mau menghancurkan kita. Tuhan justru melalui jalan buntu itu, Tuhan mau untuk setiap kita tetap membawa hidup kita happy ending pada akhirnya. Tetapi untuk Tuhan membawa kita menjadi happy ending pada akhirnya, Tuhan mau mengajar kita menjadi orang-orang yang berinisiatif dalam bertanggung jawab. Artinya orang yang dewasa. Hanya orang yang dewasa yang punya inisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Anak-anak gak bisa. Satu hal lebih dulu saya mau sampaikan sebuah statement begini. Inisiatif dalam bertanggung jawab mendatangkan kepercayaan semakin besar dari Tuhan dan manusia. Inisiatif dalam bertanggung jawab mendatangkan kepercayaan semakin besar dari Tuhan dan manusia. Kenapa orang yang berinisiatif dan bertanggung jawab dapat dipercaya hal-hal yang lebih besar lagi? Karena orang yang berinisiatif dan bertanggung jawab biasanya dia adalah seorang problem solver dimanapun dia berada. Dia orang yang bukan orientasinya kepada masalah, tapi orientasinya adalah kepada penyelesaian masalah. Jadi orang tipe seperti ini, dia orang yang menjadi problem solver. Sehingga saudara, orang seperti ini akan mudah sekali menemukan promosi demi promosi. Entah itu dari Tuhan, entah itu dari manusia. Kenapa? Karena dia memang orang yang berinisiatif di dalam bertanggung jawab. Dan orang yang berinisiatif dan bertanggung jawab, dia bukan hanya seringkali biasanya menjadi problem solver dimanapun dia berada, yang dimanapun dia berada, dia akan menjadi orang yang disukai. Ketika dia ada di sebuah perusahaan, dia menjadi orang yang terakhir akan dipertahankan dalam perusahaan itu, sekalipun kalau perusahaan itu mau tutup. Orang yang sangat bernilai, yang bukan cuma sekedar tahu bisa mendeteksi, oh ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Tetapi orang ketika ada di tengah masalah, dia akan berpikir gini, oke, kira-kira solusinya kayak gini, kira-kira jalan keluarnya kayak gini, oke, kira-kira gini, oke, gak ada yang mau ambil tanggung jawab, oke, saya ambil tanggung jawab deh untuk selesaikan masalah ini. Bukankah hal itu sangat dicari oleh dunia ini, betul gak sih saudara? Bukankah itu juga berharga kalau itu ada di tengah-tengah kita, keluarga kita? Jadi saudara, orang yang berinisiatif dalam bertanggung jawab,
itu memang biasanya pemikirannya itu luas. Gak cupet hanya diri sendiri, hanya ego sendiri. Ya kalau dia bertanggung jawab, ya bertanggung jawab hanya pikiran diri sendiri, gak peduli dengan orang lain. Contohnya ketika dia ada di dalam sebuah keluarga, atau di dalam sebuah gereja, atau dalam sebuah perusahaan di mana dia bekerja, kalau seandainya keluarga itu mengalami masalah, orang yang berinisiatif dalam bertanggung jawab, dia akan melakukan hal seperti ini. Dia akan mulai memikirkan kira-kira tanggung jawab apa yang bisa saya ambil supaya masalah di dalam keluarga ini, atau masalah dalam kantor ini, masalah di dalam gereja ini bisa diatasi. Orang itu berpikiran luas. Atau seenggak-enggaknya kalau dia nggak berpikir bahwa ngambil tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh masalah, seenggak-enggaknya dia akan berpikir begini, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain yang ada di dalam keluarga saya, supaya mereka dapat mengerjakan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka akan mensupport orang-orang di dalam anggota keluarga yang sedang lemah, yang sedang lalai di dalam tanggung jawab. Itu orang yang berinisiatif dalam bertanggung jawab. Dan hal indahnya adalah begini, ketika di dalam sebuah keluarga, sebutlah let's say di dalam sebuah keluarga saja. Ketika dalam sebuah keluarga berisikan orang yang berinisiatif dan bertanggung jawab, maka seisi keluarga itu saya yakin akan merasa aman dan tentram. Kenapa? Karena dia tahu kalau apapun yang terjadi, aku tahu dalam keluarga ini ada orang yang siap untuk berinisiatif mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Bukan hanya untuk keributin masalah yang ada. Dan kalau itu adalah saudara orangnya di dalam keluarga, saudara akan menjadi orang yang sangat berdampak luas dalam kehidupan kita. Dan saudara, hal yang lainnya adalah pada saat waktu ketika kita ada dalam sebuah keluarga, kita yang berisikan dengan orang-orang yang berinisiatif di dalam bertanggung jawab, saudara. Maka saya yakin bahwa keluarga itu akan menjadi semakin kuat. Kenapa? Sebab ketika ada salah seorang anggota keluarga yang sedang lemah dan lalai dalam tanggung jawabnya karena kelemahan itu. Ada anggota keluarga yang lainnya yang siap berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab untuk menutupi kelemahan daripada orang itu. Saudara bisa paham sampai di sini? Bukankah terkadang siapapun di dalam kehidupan kita ini kita bisa lemah, bukan? Termasuk saya. Ada masa-masa di mana saya lemah, di mana saya nggak berdaya secara fisik, saya sakit dan sebagainya. Mungkin juga saudara pernah mengalami hal seperti itu. Mungkin hari ini kita kuat di dalam hal tertentu, tetapi ada saat-saat di mana kita lemah juga di hal-hal tersebut. Dan pada saat kita lemah, dan ketika ada orang-orang di dalam keluarga kita yang siap untuk berinisiatif mengambil tanggung jawab, menutupi kelemahannya kita, keluarga itu akan menjadi bersinergi. Inilah tujuan penting yang Tuhan ingin bagikan melalui ini, yang jangan sampai saudara miss. Nanti kita akan banyak hal berbicara tentang yang lain. Tetapi hari ini tangkap, kalau Tuhan ingin untuk setiap kita menjadi orang-orang yang berinisiatif di dalam bertanggung jawab. Karena Tuhan mau untuk setiap pernikahan kita menjadi pernikahan yang kuat. Keluarga kita menjadi keluarga yang kuat. Bisnis pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang kuat. Kenapa? Sekalipun mungkin ada orang di dalam keluarga kita yang sedang lemah. Tetapi kelemahannya akan dapat ditutupi ketika setiap kita siap berinisiatif mengambil tanggung jawab. Gereja akan menjadi gereja yang kuat. Ketika setiap orang di dalam gereja berinisiatif untuk mengambil tanggung jawab. Saat mungkin ada yang lain sedang lemah di area tertentu. Oke, saya akan tutupi kelemahan itu. Sehingga kita akan menjadi, kehidupan kita akan terus senantiasa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Nah saudara, saya akan teruskan lebih jauh lagi. Di dalam kehidupan ini ada 3 jenis orang dalam bertanggung jawab. Jenis yang pertama adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis yang kedua adalah orang yang bertanggung jawab karena diminta. Tapi yang ketiga adalah jenis orang berinisiatif dalam bertanggung jawab. Tanpa diminta, dia bahkan menyodorkan diri untuk mengambil tanggung jawab. Saya ingin bagikan dulu dari hal yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar ini menjadi cermin bagi kita. Terkadang kita mudah sekali berkata bahwa dia nggak bertanggung jawab. Tapi jangan-jangan diri kita yang nggak bertanggung jawab. Terkadang kita nuntut orang lain bertanggung jawab, tetapi jangan-jangan kita lupa diri kita sendiri juga tidak bertanggung jawab. Jadi maka itu hari ini saya akan bagikan beberapa hal untuk supaya kita bercermin. Saya termasuk di situ enggak ya? Bukan orang lain masuk di situ atau enggak. Setuju saudara ya? Yang pertama, seperti apa sih orang yang tidak bertanggung jawab? Jadi orang yang tidak bertanggung jawab yang pertama adalah begini. Selalu cari-cari alasan untuk menutupi kesalahan. Nah ini biasalah ya, maksudnya kan biasa. Banyak lah contohnya misalnya datang terlambat. Kenapa terlambat?
lampu merahnya lama banget kayak gitu. Padahal ya karena dia kesiangan aja bangunnya gitu kan. Jadi cari-cari alasan. Udah, saya nggak panjang lebar di sini ya karena saya yakin semua kita tahu ya. Yang kedua adalah menghindari konsekuensi. Jadi istilahnya ada istilah gini, lempar batu sembunyi tangan. Lempar kesalahan kepada orang lain. Cari aman. Orang berbuat salah tapi siapa yang dia gitu kan. Atau bisa juga adalah kayak gini. Lempar batu sembunyi tangan dalam pengertian menghindari konsekuensi adalah seperti ini saudara. Dia berbuat salah tetapi dia mengekspos kesalahan orang lain supaya orang lain fokusnya kepada kesalahan sana dan tidak lagi perhatiin dia. Jadi melempar masalah ke sana. Saya kasih contoh saudara ya. Misalnya di sini nggak ada suami ketangkap selingkuh sama istrinya. Ketika pulang apa yang dilakukan? Dia marah. Ini rumah kotor banget ya. Lu kemana aja di rumah? Gak bersihin rumah. Males lu ya, kayak bla 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 bla. Diributin tentang hal itu. Sampai semua rame. Fokusnya kemana saudara? Ke istrinya. Kepada kesalahan siapa? Istrinya. Dia aman. Mungkin hal-hal seperti ini familiar ya kelihatannya ya. Kita bisa, kayaknya kayak gitu ya. Kenapa dia suka ngeributin kayak gitu? Padahal kita baru mau ngomong nih, lu kemarin, kenapa jadi gue yang salah ya? Ujung-ujungnya gini, kok gue jadi yang salah ya? Padahal gue pengen ngomong tentang dia yang salah. Kok jadi gue sih jadinya kayaknya, why? Karena memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang pertama tadi, kita udah scanning ya. Saya orang suka nutupin kesalahan gak sih? Oke. Oh lulus. Yang kedua, saya suka menghindari konsekuensi gak sih? Oh lulus. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas dan kewajiban yang diberikan. Ya tentunya hal ini mudah dimengerti lah ya, dikasih tugas di kantor, yuk dikasih tugas gak dikerjain gitu ya. Deadline lewat kemana-mana gitu kan. Tuh, pelayanan dikasih tugas, di sini sih semua baik-baik, tapi di sono-sono. Kasih tugas pelayanan, kagak nongol, kayak gitu. Dibilang kan lihat jadwal, enggak, kayak gitu. Macam-macam lah saudara ya, tapi saya nggak mau lama di sini, karena ada hal yang lain nanti perlu kita sampaikan sama-sama untuk kita dengar. Yang selanjutnya adalah suka kabur, melarikan diri. Ada konflik di rumah, bawaannya pengen pergi. Konflik sama istri, udah gue pergi aja dah. Pusing gue di rumah. Tapi sebetulnya bukan cuma sekedar pusing. Dia nggak mau hadapin masalah aja. Dia mau kabur aja. Saudara, kadang-kadang ada orang yang kabur itu dalam pengertian juga bisa nggak balas chat. Di chat. Masalah. Saya jawab deh, nggak balas chat. Itu juga salah satu melarikan diri. Atau ada masalah, didiemin, jadi beresin, abaikan, diemin aja. Itu juga salah satu hal melarikan diri dari masalah, saudara. Ada orang yang di bawah rohani, udahlah, pokoknya kita bawakan kepada Tuhan aja dalam doa, biar tangan Tuhan yang turun menyelesaikan masalah ini. Tuhan bilang kayak gini, tapi kalau cuma tangan saya doang yang turun menyelesaikan masalah, kamu gak ikut turun, kamu gak dewasa. Tapi Tuhan gak mau kayak gitu, kenapa? Tuhan pengen turun tangan melalui doa kita, tapi Tuhan juga pengen kita turun tangan, tujuannya apa? Supaya kita jadi dewasa. Kalau kita gak belajar untuk menghadapi masalah, kapan kita dewasanya? Kalau dikit-dikit lari. Betul gak sih saudara? Jadi apakah kita ada salah satu di situ? Saya gak tahu. Tapi kalau ada, yuk sama-sama kita datang, Tuhan, saya mau Tuhan yang kayak gitu, saya enggak lagi. Saya mau belajar jadi bertanggung jawab. Tapi hal yang kedua, berbicara orang yang bertanggung jawab juga yang tadi. Bertanggung jawab karena diminta. Karena diminta, dia baru mulai ngerjain. Ada enggak kayak gitu? Ada. Ini lebih bagus dibanding yang pertama. Kalau yang pertama sama sekali enggak ngerjain tanggung jawab. Ini masih kerjaan tanggung jawab. Tapi mesti kudu diminta dulu. Dalam arti kata gini, kalau nggak diocehin, kalau nggak diomelin, kalau nggak dikejar-kejar, nggak dikerjain tuh tugasnya, nggak dikerjain tuh tanggung jawabnya. Bukankah kita, saya nggak bilang saudara, bukankah kita terkadang seperti itu? Bos di kantor, udah belum, deadline. Iya pak, cepet, iya. Kira-kira saudara, orang yang tipikal kayak gini, kalau bos lagi pengen cari leaders untuk promosi seorang pemimpin, dia bakal dipilih nggak? Kalau kita ngerti tentang hal ini di dunia, bagaimana kita dengan Tuhan kita nggak paham. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Tuhan ingin percayakan hal yang lebih besar. Tapi kita harus belajar menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya sekedar karena diminta. Tapi harus berinisiatif di dalam bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab karena diminta, yang pertama adalah kalau diminta dulu, disuruh dulu, baru dikerjain tanggung jawabnya sendiri. Tapi ada juga hal yang lain.
Dia baru membantu orang lain untuk mengerjakan tanggung jawabnya kalau dia diminta. Kalau nggak disuruh, dia nggak kerjain. Saudara, saya kasih contoh supaya saudara bisa lebih gampang paham. Ketika di rumah, suami, istrinya nih lagi jadi osin, gendong anak, rawat anak, masak juga, bersihin rumah, ngepel, nyapu, nyetrika dan sebagainya. Suaminya cuma duduk aja, nonton TV. Kalau nggak diminta, "Pi, bantuin dong." Gak jalan, diam aja. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena mereka pikir gini, itu kan tanggung jawab istri. Tanggung jawab gue kan cari duit. Tanggung jawab dia. Urusin. Ada kata ininya lagi. Biar dia dewasa belajar bertanggung jawab. Saudara, gak kayak gitu. Tuhan gak mau kita kayak gitu. Gini ya, kalau kita hanya bertanggung jawab karena diminta, saudara, kita jadi gak peduli sama orang lain. Akibatnya yang terjadi adalah rumah tangga akan bisa berujung kepada masalah, kehancuran. Kenapa? Karena dia fokusnya adalah pokoknya tanggung jawab gue beres. Bodo amat tanggung jawab istri, bodo amat tanggung jawab yang lain. Bodo amat tanggung jawab bidang pelayanan yang lain. Yang penting bidang pelayanan gue bagus, rapi, bagus. Yang lain berantakan bodo amat. Ya gak bisa begitu. Saudara. Sebab kenapa? Ketika kita tidak peduli untuk berinisiatif membantu anggota keluarga kita yang sedang lemah dan untuk menutupi kelemahannya, maka yang terjadi pada akhirnya semua yang kita bangun akan hancur. Keluarga kita, pelayanan akan berantakan. Kenapa? Karena iblis akan berusaha membuat lemah satu persatu setiap orang yang bisa dia buat lemah. Akibatnya tentunya kalau tadinya rumah ada 3 tiang, sekarang tinggal 1 tiang, rumah itu berpotensi hancur bukan? Saya kasih ilustrasi ya, saya mau minta 3 orang boleh maju ke depan. Saudara supaya bisa lebih pahami, kenapa sih kok kita nggak boleh berhenti di bertanggung jawab karena diminta. Saya mau bertanggung jawab pada orang lain kalau saya diminta untuk bantu orang lain. Kalau nggak diminta saya masa bodoh. Apa yang terjadi sih? Gini, oke, boleh di sini di tengah supaya oke. Saudara, ini anggaplah ilustrasi ini beban keuangan dalam keluarga. Kan beban keuangan dalam keluarga kadang berat ya, beban keuangan di dalam keluarga. Tentunya beban keuangan keluarga ini perlu dipikul oleh semua sisi anggota keluarga bukan? Dan puji Tuhan, tiga-tiganya ini bertanggung jawab. Oh, kerjanya masing-masing bagus, punya cian lah ya masing-masing. Oke, ini bebannya. Si Levi pegang satu, jadi pegang sendiri. Oke pegang. Beban keuangan dalam keluarga ini dapat dipikul sama-sama. Everybody happy? Happy, wajahnya kelihatan happy. Tetapi karena mereka bertanggung jawabnya adalah hanya kepada fokus diri sendiri, bertanggung jawab sama orang lain hanya sekedar diminta, gak mau peduli dengan tanggung jawab orang lain kalau gak diminta. Untuk saya belajar memberi pertanggungjawaban tanpa diminta. Itu buat siapa? Buat saya. Buat saya tuh belajar menjadi bertanggung jawab. Saya punya inisiatif mengambil tanggung jawab gitu loh. Bukannya untuk mereka, tapi lebih kepada buat saya. Nah saudara, juga hal yang di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar untuk berikan pertanggungjawaban kepada orang lain. Jangan kalau sana malah ada orang-orang yang ditanya, Ci udah saat teduh. Ih nanya-nanya kepoh banget udah saat teduh apa enggak. Jangan, justru itu kita yang harus bilang sama life leader kita, Ci kok saya hari ini udah saat teduh nih. Ci kok hari ini saya bolong nih. Lupa kemarin ketiduran. Sebagainya. Saudara belajar seperti itu. Yang selanjutnya adalah mencari win-win solution. Ini belajar saudara ya. Ketika kita mau belajar menjadi bertanggung jawab, punya inisiatif dalam bertanggung jawab saudara. Maka ketika ada masalah, selalu belajar untuk berpikir win-win solution. Ngatasin masalahnya apa ya? Bagaimana ya supaya ini bisa keluar? Masalahnya ini bisa beres. Oke. Gak cuma nuntut orang lain berkorban. Ada orang kan kayak gitu kan. Dia ada masalah nih. Lu yang mesti kayak gini ya. Lu mesti kayak gini. Kalau enggak nih masalahnya enggak beres. Lu mesti begini, lu mesti begini. Dianya enggak usah ngapa-ngapain. Belajar berpikir win-win solution. Ada masalah. Oke. Kira-kira supaya ini masalah beres bagaimana ya? Oke, apa yang bisa saya lakukan? Pengorbanan apa yang saya bisa berikan supaya ini bisa beres masalahnya? Dari sisi sana apa? Kisah Yehuda dengan Yakub ini contoh win-win solution. Di mana Yehuda nggak maksa Yakub, pokoknya Papa mesti kasih Benyamin, kalau enggak mati nih kita semua. Dia ngancem kayak gitu, tetapi dia berusaha berpikir win-win solution. Kira-kira
menang sama-sama. Oke, bagaimana ya supaya masalah beres? Oke deh, gini, kan papa susah kasih. Bagaimana kalau saya yang tanggung? Belajar berpikir seperti itu. Saudara, itu akan sangat indah sekali. Saudara coba ya, gak usah dalam keluarga deh ya. Coba kalau kita meeting nih, kita meeting di kantor, lalu ketemu sama orang, orangnya mau menang sendiri. Ini bagaimana nih? Pokoknya gue gak mau tahu, gue mau kayak gini. Loh, kalau kayak gitu ya gue dong yang korban, lu enggak. Ya pokoknya gue gak mau tahu. Enak gak kira-kira? Gak enak lah. Kita bilang gini, idih orang ini susah banget ya. Kayak gitu. Bocengli orang bilang kayak gitu. Apalagi di keluarga. Kalau kita ketemu masalah dalam keluarga, selalu si pasangan bilang, pokoknya kamu mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Tapi dia sendiri gak mau rela berkorban. Ya, gak kayak gitu. Dan yang terakhir saudara, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Belajar, ketika ada masalah, jangan ditunda, jangan dibiarin. Kita mungkin sebagian daripada kita termasuk saya maka itu supaya kita juga sama-sama ya, supaya bertobat menjadi lebih baik. Terkadang kita lebih enak tuh mengabaikan masalah. Sebelum masalah itu jadi genting. Ada masalah, aduh males ya ngurusin masalah kayak gini ya. Udah gue pengen relax aja, gue pengen tenang aja, gue gak mau tenang. Udah biarinin aja. Dan seringkali udah sampai di ujung, pinggir jurang, baru kita tergopo-gopo beresin. Tolong catat ini, harga yang akan kita harus bayarkan untuk menyelesaikan masalah ketika sudah ada di ujung pinggir jurang akan selalu lebih mahal dibandingkan kita menyelesaikannya sedini mungkin. Harga yang harus kita bayar untuk menyelesaikan sebuah masalah ketika sudah dalam kondisi yang kritis akan sangat jauh lebih mahal, lebih besar dibandingkan kita menyelesaikannya sedini mungkin. Untuk kita dapat menyelesaikan hal ini, untuk kita dapat berdisiplin diri dalam hal-hal ini, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Mengakui kesalahan tanpa berusaha menutupi, gengsinya sabrek-abrek. Betul gak sih? Malu ngakuin salah, selalu bersedia menanggung konsekuensi. Rugi, orang gak ada yang mau rugi. Kalau bisa gak nanggung konsekuensi, kalau bisa gak usah nanggung konsekuensi. Rugi, memberi pertanggungjawaban tanpa diminta, repot. Ih ngapain sih ngerepotin aja. Cari win-win solution, pusing. Lebih enak gampangnya adalah gue maunya apa udah selesai, titik. Menyelesaikan masalah yang dihadapi, ribet. Jadi tantangannya banyak. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Maka itu kita butuh yang namanya punya kehidupan doa. Firman Tuhan bilang kayak gini, tetaplah bangun dan berdoalah terus. Bukan sekali-sekali berdoa. Setiap hari berdoa. Punya kehidupan doa yang terus menerus. Supaya kamu masing-masing tidak berdosa. Yang pertama, ketika kita punya kehidupan doa yang terus menerus. Menolong kita, memampukan kita untuk kita tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, memang rohmu ingin berbuat yang baik tapi tubuhmu tidak sanggup. Jelas, saya yakin setiap kita pasti ingin kok. Saya ingin menjadi orang yang punya inisiatif dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya ingin rumah tangga saya kuat. Saya ingin pernikahan saya kuat. Saya ingin kehidupan keluarga saya itu harmonis. Saya ingin bisnis saya pun juga diberkati Tuhan. Saya ingin. Oleh karena itu saya ingin setiap masalah yang ada dalam kehidupan saya dan keluarga saya itu dapat teratasi. Oleh karena itu saya ingin menjadi berinisiatif dalam bertanggung jawab. Tapi kan gak cuma pengen ingin aja. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri tanpa pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus punya kehidupan doa. Bangun kehidupan doa. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya kerinduan untuk terus dekat sama Tuhan. Keinginan untuk datang mencari Tuhan. Keinginan untuk terus membangun kehidupan doa. Minta sama Tuhan. Yang kedua adalah miliki gaya hidup beribadah. Saudara, ketika kita datang beribadah bersama, ada sebuah pengurapan korporat, pengurapan bersama. Bahkan di tempat ini kita sama-sama dengar, anggota live kita yang lain juga sama-sama dengar. Dan nanti ketika kita di live, kita bisa saling mengingatkan di dalam live. Kemarin firman Tuhan bilang kayak gini, yuk kita jalanin yuk. Kamu bagaimana? Kesulitannya apa? Saya lagi kurang bisa nih bertanggung jawab. Saya yang ini nih, saya bertanggung jawabnya cuma kalau diminta. Saya belum punya inisiatif. Nah, yuk tolong saya dong, dukung saya ya, ingetin saya ya. Saling menguatkan. Maka itu kita harus rajin. Kalau enggak nanti di live, kan jadi mesti khotbah ulang kan. Jadi hari Minggu kemarin, siapa yang datang?
Yang datang cuma satu. Yang lain kagak datang. Oke, jadi mau nggak mau nggak bisa ngebahas kan. Mesti khotbahin. Jadi hari Minggu kemarin ya, pendeta itu bilang dikhotbahin lagi. Waktunya udah habis. Ya kita mau sharing. Oh, udah waktunya makan, udah lapar. Ya udah kita doa tutup aja deh, kita makan. Kita perlu komunitas, kita perlu rajin beribadah. Dan juga firman Tuhan bilang kita harus saling mengingatkan, saling mendorong untuk beribadah. Jadi saudara, kalau kita punya teman, kalau kita punya anggota keluarga yang lagi malas ibadah, perlu nggak kita ingetin? Perlu nggak kita dorong dia? Ikut ibadah, perlu nggak? Jangan atuh, itu mah kepoh namanya. Biarinin aja lah, dia mau malas nggak malas, urusan dia. Tanggung jawab dia sama Tuhan. Ingat, inisiatif dalam bertanggung jawab. Jadi, ingetin. Dan kalau saudara diingetin sama anggota sama leader life, saudara diingetin ya, kok jangan lupa besok hari Minggu nih, ibadah ya. Cerewet nih orang nih, setiap Sabtu telepon ngomongin. Ini, hari Sabtu telepon, misalnya, pinjam nama Cilevi ya. Pinjam doang, ini bukan anggota Cilevi seperti itu, enggak ya. Yang anggota Cilevi jangan bilang, gue ini ya, enggak. Cuma contoh doang, penghiburan buat dia, karena tadi kan dia yang paling berat. Oke, jadi misalnya, bisa ditelepon Cilevi, Cilevi lagi. Telepon dia, ribet dia nih setiap Sabtu dia. Hargai justru. Orang yang seperti itu dia sedang melakukan firman Tuhan untuk menjadi berkat